Bab 159, Hipnosis. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Tanya Ren Xiaosu saat makan malam. Ini benar-benar terasa seperti ada sesuatu yang salah, kata Wang Fugui sambil menyeka mulutnya. Yan Liuyuan berkata, kami kehilangan suara yang dibawa Luolan ketika ia mencoba masuk ke buku bagus Dongfunan. Ini adalah malam yang tidak biasa. Luolan, yang datang ke toko hampir 3 kali sehari selama beberapa hari terakhir, bahkan tidak muncul sekalipun hari ini. Ren Xiaosu menyadari bahwa Luolan dan anak buahnya merencanakan pencurian mereka di rumah sakit Jiwanno. 4. Tentunya itu tidak akan terjadi malam ini, kan? Dia bertanya. Apakah kamu tahu di mana rumah sakit Jiwanno? 4. Ada apa? Xiao Yu bertanya dengan heran. Liu Yuan meminta saya untuk membeli peta Stronghold 109 sehari sebelumnya. Saya akan pergi dan mengambilnya. Kita harus bisa menemukan rumah sakit jiwa nomor 4 dengan itu. Petik 2. Ren Xiaosu memandang Yan Liu Yuan karena dia tidak berharap dia begitu siap. Aku hanya merasa bahwa kita tidak terbiasa dengan tempat ini. Benar sekali jika kita melihat peta terlebih dahulu ketika tiba di tempat baru, kata Yan Liu Yuan. Yan Liu Yuan mungkin mengembangkan kebiasaan ini setelah dipengaruhi oleh Ren Xiaosu. Itu sama dengan Ren Xiaosu ketika dia pergi ke hutan belantara. Dia harus mengamati lingkungan dan memahaminya terlebih dahulu sebelum ada peluang untuk selamat. Keenam dari mereka membungkuk di atas peta benteng yang menutupi seluruh meja dan mencari rumah sakit jiwa. Wang Fugui tiba-tiba berkata, saya menemukannya. Sekitar 10 kilometer dari sini. Ren Xiaosu mengira benteng itu terlalu besar. Hanya jarak antara dua tempat lebih besar dari 10 kilometer. Dan itu sudah dianggap dekat. Dia memerintahkan Chen Wudi dan Yan Liu Yuan. Awasi Dongfunan dengan cermat. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkannya menyebabkan masalah. Ketika dia pergi, dia memikirkan sesuatu dan menarik Yan Liu Yuan ke samping. Dia berbisik, jangan membuat keinginan jika tidak ada bahaya. Oke, Yan Liu Yuan mengangguk patuh. Namun pada kenyataannya, keduanya mengerti bahwa dia masih akan membuat permintaan jika dia harus. Setelah Ren Xiaosu berbicara, dia meninggalkan toko. Ketika hari mulai gelap, benteng biasanya akan ramai ketika penduduk menuju kedai teh dalam kelompok. Selama masa-masa itu, suara orang-orang yang bermain mahjong bisa terdengar saat memenuhi seluruh jalan. Penduduk yang lebih makmur bahkan dapat menikmati hotpot, dengan hotpot yang diisi dengan kaldu merah yang terlihat lezat, sayuran segar, dan daging yang sangat menarik bagi selera. Pada hari ini, makan di restoran adalah urusan yang sangat bergengsi. Jika seseorang sering makan malam di restoran, itu berarti mereka sangat dihormati di benteng. Bibi-bibi masih melakukan tarian plaza di taman seolah-olah mereka tidak takut pada musim dingin. Sementara itu, beberapa klub malam sudah dipenuhi dengan pria dan wanita lajang yang kesepian. Ketika langit malam menjadi gelap gulita, kerumunan mulai membubarkan diri dan pergi. Sebuah penutup lubang di luar rumah sakit jiwa nomor 4 tiba-tiba disingkirkan dari bawah. Menyusul, 30 pasukan tempur dengan senjata dimuat keluar dari sana. Luolan juga ada di sana bersama mereka. Orang-orang ini telah menempelkan peredam suara ke senjata mereka dan bahkan menyamarkan wajah mereka. Semua dari mereka tampaknya sangat siap. Tidak ada yang tahu kapan King Zhen mulai mengatur di Stronghold 109. Tetapi dia sudah memiliki pemahaman yang tepat tentang seluruh sistem bawah tanah Stronghold 109. Bahkan konsorsium Li mungkin tidak tahu berapa banyak orang yang disembunyikan di bawah tanah atau hal-hal apalagi yang mungkin terjadi di sana. Tang Zhou berbicara ke dalam alat komunikasi sederhana, membagi menjadi 3 regu dan bersiap-siap untuk menyusup ke gedung sesuai dengan briefing. Peleton lengkap dengan cepat membagi diri menjadi 3 regu, menuju rumah sakit jiwa nomor 4, dan mengelilinginya. Ada lebih dari 100 penjaga keamanan yang menjaga rumah sakit jiwa nomor 4, tetapi 30 anggota peleton tidak takut. Menurut pendapat mereka, tidak perlu takut petugas keamanan di sini karena mereka hanya pasukan pribadi. Luolan mengikuti mereka dengan angkuh ketika dia melihat ketiga regu itu berkerumun di rumah sakit jiwa nomor 4 seperti 3 belati tajam. Saat pasukan tempur konsorsium King bertemu dengan petugas keamanan di rumah sakit jiwa, para penjaga dieliminasi.
Tiga regu terus maju sampai mereka akhirnya berkumpul kembali sebagai peleton penuh di luar gedung utama rumah sakit jiwa. Tang Zhou berbisik, "Jangan terus beruntuk berkelahi. Setelah uji subjek 2 ditemukan, segera mundur. Bunuh semua target yang terlihat selain uji subjek 0. 2. Menurut intel mereka, subjek uji nomor 2 akan dibedah nanti malam. Itulah sebabnya mereka memilih untuk menyerang karena mereka tidak bisa menunggu lagi. Hanya 2 makhluk gaib yang ditahan di rumah sakit jiwa 0. 4. Tetapi menurut intel mereka, subjek tes nomor 1 terlalu berbahaya. Karena itu, Luolan memutuskan untuk menyerah pada ide untuk menculik orang itu. Ketika peleton menerobos ke arah puncak gedung, semua staf rumah sakit jiwa terkejut melihat rumah sakit diserbu. Yang penting, itu masih masa damai di dalam benteng. Meskipun ada insiden yang disebabkan oleh perusahaan Pyro, anggota mereka sudah diusir dari benteng. Luolan menertawakan bagian belakang peleton ketika dia berkata, "Jangan perlihatkan mereka belas kasihan. Sama sekali tidak ada yang salah dengan membunuh orang-orang yang memperlakukan spesies mereka sendiri sebagai tikus laboratorium." Saat ini, wajah Luolan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Banyak orang memiliki pola pikir bahwa dia hanyalah anak haram yang tidak ada gunanya, dan paling tidak akan memanggilnya sebagai kakak laki-laki King Zhen. Namun, orang-orang di Stronghold 113, serta King Zhen dan anak buahnya, semuanya tahu betul bahwa Luolan tidak pernah pengecut. Hanya partisipasinya dalam pertempuran yang lebih kecil saja tidak terhitung jumlahnya. Beberapa orang merasa bahwa Luolan memiliki darah gila yang sama mengalir melalui nadinya seperti adiknya. Ketika mereka melewati perpustakaan rujukan, Luolan masuk ke dalam dan menemukan informasi yang berkaitan dengan uji subjek 0. 1. Ini termasuk 3 kaset video kuno dan besar. Dia perlahan-lahan memasukkan rekaman video ke dalam VCR di perpustakaan referensi dan menyalakan televisi. Ada 3 rekaman pada rekaman video ini. Dia melihat seorang pemuda tampan dengan kulit putih duduk di ruang interogasi dan seorang dokter berjas putih duduk di seberangnya. Pria muda itu tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu melihat kemana?" "Aku pergi." "Aku bertanya padamu, apakah kamu melihat kemana?" "Aku pergi." "Apa? Jangan hanya membuka mulut dan diam saja. Hei, kamu di sana. Apakah kamu melihat kemana?" "Aku pergi." Dokter tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pria muda itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya. "Oh, aku minta maaf. Aku tidak dapat ditemukan lagi." Pria muda itu duduk di sana sendirian dengan kepala tertunduk. Dia bahkan kehilangan dirinya sendiri. Luolan berdiri di depan televisi dan diam-diam menonton rekaman itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pemuda itu tampaknya sedang duduk di sudut dunia ketika dia perlahan-lahan menjadi dilupakan oleh orang lain dan dirinya sendiri sampai tidak ada yang tersisa. Inilah yang dirasakan kesepian sejati. Dalam klip kedua dari catatan perawatan, ahli hipnotis rumah sakit berusaha menghipnotis pria muda itu. Dalam klip ini, pemuda itu tampak jauh lebih normal daripada sebelumnya. Si hipnotis berkata kepada pria muda itu, "Tutup matamu. Tenang, coba bayangkan Anda berjalan di sepanjang terowongan saat dunia perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Itu adalah terowongan yang kamu kenal. Anda berlari ke arah terowongan di sebelah kanan, dan ada cahaya di ujungnya. Ketika Anda sampai di tempat cahayanya, Anda akan tiba di tempat yang Anda inginkan. Pada hitungan 3, 2, 1. Tetapi pada saat ini, pemuda itu membuka matanya. Hipnotis itu bertanya dengan heran, "Mengapa kamu membuka mata?" Pria muda itu tersenyum dan berkata, "Aku berlari ke arah yang salah." Klip ketiga dari catatan perawatan masih menunjukkan proses hipnosis. Kali ini, sang hipnotis berkata kepada pria muda itu, "Tutup matamu. Tenang, bayangkan dibungkus oleh air laut yang hangat. Saat Anda melayang di permukaan, bernapaslah sesuka Anda. Setelah Anda tenggelam ke dasar laut, Anda akan tiba di tempat yang Anda inginkan." Pada hitungan 3, 2, 1. Namun, kejadian yang mengejutkan terjadi. Kali ini, itu adalah hipnotis yang tertidur. Sementara itu, klip itu menunjukkan profil pemuda itu ketika dia mengungkapkan senyum. Bab 160, Harimau dan Babi.
Video berakhir dengan tiba-tiba selama perekaman ketiga. Sepertinya penelitian tindak lanjut itu tidak ada artinya atau tidak bisa dilakukan lebih jauh. Tetapi setelah menonton 3 klip video, Luolan merasa bahwa pemuda itu menjaga rahasia yang tak terkatakan. Dia mengeluh. Jadi ternyata ini adalah Demon Whisperer yang legendaris. Sepertinya kekuatan supernya terbangun selama proses hipnotisme. Petik 2. Tang Zhou bertanya. Haruskah kita membawanya bersama kita? Bawa dia bersama kita. Luolan menggelengkan kepalanya. Aku, Luolan, masih mengenal diriku dengan cukup baik untuk mengerti bahwa aku tidak bisa mengendalikan seseorang seperti dia. Selain itu, kita tidak tahu masalah apa yang akan dia sebabkan jika kita membiarkannya keluar. Anda tidak tahu berapa banyak orang di rumah sakit jiwa ini yang meninggal karena dia. Petik 2. Demon Whisperer adalah sebutan yang diberikan oleh organisasi untuk makhluk supernatural yang memiliki metode hipnotisme ekstrim. Semua orang tidak yakin tentang tingkat hipnotisme yang mereka miliki, tetapi Luolan terkejut setelah menonton video. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah bahwa orang dalam video mungkin baru saja membangkitkan kekuatan supernya pada saat klip video ketiga sedang direkam. Tang Zhou berkata, "Mengapa kita tidak menangkapnya saja dan membawanya kembali untuk melakukan penelitian? King Zhen dan aku tidak melakukan hal-hal seperti itu," cibir Luolan. "Jangan pedulikan dia. Kita hanya akan membawa kita subjek ujian No. 2. Luolan kemudian melanjutkan menuju lantai atas. Pada titik ini, peleton sudah membersihkan seluruh bangunan. Tidak ada yang hidup selain subjek tes nomor 1 dan 2. Pasukan konsorsium King melakukan tugas mereka secara efisien. Perusahaan Pyro tidak akan begitu terpukul oleh mereka sebaliknya. Tentu saja, ini juga karena perusahaan Pyro tidak mengharapkan Luolan dan anak buahnya tiba-tiba muncul di sana. Selain itu, kekuatan Fajar di bawah perusahaan Pyro juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Ketika Luolan melewati ruang kedap suara yang diuji cobakan oleh subjek tes nomor 1, dia secara tidak sadar menjauh darinya. Seolah-olah dia takut binatang buas tiba-tiba akan melompat keluar dari sana. Ayah Luolan dan King Zhen telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia telah meninggal karena kanker paru-paru dan tidak bisa diselamatkan. Pada saat itu, orang tua mereka memanggil mereka ke samping tempat tidurnya dan mengatakan kepada mereka bahwa dia sebenarnya tidak khawatir tentang Luolan. Dia lebih khawatir tentang King Zhen. Karena kesombongan yang tertanam dalam tulang King Zhen, itu membuatnya menjadi orang yang sangat mencolok. Jika paruh pertama hidupnya tidak mulus, setengah akhir mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Tapi Luolan berbeda. Sebagai anak haram, ia sangat mudah beradaptasi dengan keadaan. Bahkan jika seseorang melemparkan lumpur ke wajahnya, dia tidak akan mengambilnya terhadap orang-orang yang dia tidak mampu mengacaukannya. Kakak laki-laki yang lebih muda dan lebih tua seperti harimau dan babi. Adik laki-laki itu jelas lebih kuat, tetapi orang tua mereka terus mengingatkan Luolan untuk melindungi adiknya sebelum meninggal. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Pada saat ini, peleton telah membawa uji subjek 2 dari meja operasi. Luolan menatapnya. Lalu dia melengkungkan bibir dan berkata, "Dia terlalu muda. Paling banyak dia hanya 10 atau 11. Dia bahkan bisa menjadi putriku. Jadi bagaimana dia bisa membantu bertarung dalam pertempuran?" Petik 2. Bos, pasukan tempur konsorsium Li telah dikerahkan. Kita harus bergegas dan pergi sekarang. Tang Zhou berkata. Kendaraan itu berdiri. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Luolan dan Tang Zhou mendengar beberapa suara gemuruh di luar. Mereka melihat keluar dari jendela ruang operasi dan terkejut melihat bahwa kendaraan yang berdiri di daerah terpencil telah meledak. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan kembang api yang cemerlang di tengah malam. Luolan mengamuk. Siapa yang menghancurkan kendaraan baru saya setiap hari tanpa alasan yang jelas? Aku akan membawa ini sampai akhir pahit bersama mereka. Petik 2. Bos, berhenti berteriak. Kita harus cepat-cepat turun ke selokan. Tang Zhou menyeret Luolan saat mereka berlari keluar. Saat itu dini hari, ketika Ren Xiaosu kembali ke toko, semua orang masih terjaga karena mereka khawatir tentang keselamatannya. Tidak ada yang bisa tidur bahkan jika mereka mau.
Karena Ren Xiaosu sekarang menjadi andalan seluruh keluarga, tidak ada yang akan merasa tenang jika dia tidak kembali. Namun, Dong Funan adalah orang yang paling menderita. Dia benar-benar ingin tidur. Tetapi Chen Wudi mengatakan bahwa dia harus berdoa untuk kembalinya Ren Xiaosu yang aman bersama mereka. Dong Funan tercengang. Apakah tidak cukup baik bahwa kalian berdoa untuk kepulangannya yang aman? Mengapa saya harus berdoa juga? Apakah Anda semua masih manusia? Sudahlah saya diikat dan dipukuli. Anda bahkan menolak saya tidur sekarang. Petik 1. Setelah Ren Xiaosu kembali, dia duduk di toko dan menunggu dengan tenang. Karena dia pikir, Luolan mungkin akan datang nanti. Tepat ketika Luolan dan kelompoknya hendak meninggalkan situs itu, pertempuran terjadi antara mereka dan konsorsium Li. Ren Xiaosu percaya beberapa orang dalam kelompok Luolan akan terluka. Jika mereka membutuhkan perawatan, pilihan pertamanya pasti akan menuju ke tempat Ren Xiaosu. Luolan dan kelompoknya terjebak dalam pertempuran karena Yang Xiaojin telah meledakkan kendaraan mereka lagi. Gadis ini benar-benar pandai menyabotase orang lain, dan pikirannya mungkin dipenuhi dengan segala macam tipu daya. Memang, itu tidak lama sebelum Ren Xiaosu mendengar suara penutup lubang keluar dari pintu Ranarol. Sejujurnya, Ren Xiaosu sedikit penasaran. Bagaimana orang-orang ini menemukan secara akurat penutup lubang yang berada di luar pintu toko mereka. Ren Xiaosu mengangkat pintu Ranarol dan membiarkan mereka masuk. Luolan berbisik. Cepat dan beri perawatan kepada dua saudara lelakiku ini. Aku akan membayarmu, Mehem. Mudah karena kamu membayar, kata Ren Xiaosu perlahan. Dia telah melihat luka para prajurit dan kemudian berkata kepada Xiaoyu, Kakak Xiaoyu, lepaskan peluru dari mereka sebelum Anda menjahit luka mereka dan menerapkan obat. Kemudian Ren Xiaosu menatap gadis di lengan Tang Zhou dan bertanya, siapa ini? Melihat bahwa gadis itu masih koma, Tang Zhou menjelaskan, ini adalah sepupu bos kami yang lebih muda. Ren Xiaosu hampir meledak tertawa. Bagaimana tidak tahu malu kalian bisa berbohong seperti ini? Chen Wudi juga datang untuk melihatnya. Dia mengamati gadis itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia berkata kepada Ren Xiaosu, Tuan, dia terlihat seperti... Semua orang di ruangan itu terdiam. Luolan menjadi sangat marah sehingga dia tertawa. Apakah semua orang terlihat seperti kuda naga putih bagimu sekarang? Petik 2. Tidak. Chen Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan kuda naga putih tetapi tiang pengangkut. 1. Luolan bingung. Ren Xiaosu terdiam. Luolan benar-benar kesal kali ini. Bagaimana mungkin gadis kecil yang imut dan cantik ini menjadi tiang? Bahkan Gendong telah mencapai kesadaran spiritual. Petik 2. Gadis itu masih tak sadarkan diri dari anestesi yang diterimanya selama operasi tadi malam. Jujur, Ren Xiaosu tidak bisa mengerti. Bagaimana bisa orang-orang di benteng melakukan hal seperti itu kepada seorang gadis kecil? Bahkan jika dia adalah makhluk supernatural, mereka masih tidak harus melakukan sesuatu seperti itu, kan? Luolan memelototi Chen Wudi. Tidak apa-apa jika kamu ingin pergi mencari tulisan suci sendiri. Tetapi mengapa kamu selalu mengamati orang yang aku bawa kembali? Chen Wudi berkata dengan sabar. Seperti kamu akan mengerti apa-apa, Ben Boerba. Luolan mencibir. Jika Anda mengklaim bahwa dia adalah tiang gendong, apakah itu membuatnya menjadi gendong? Apakah dia setuju dengan itu? Petik 2. Tiba-tiba, gadis itu mendengus dan perlahan sadar. Dia melihat sekeliling pada orang asing di sekitarnya. Dan kemudian pandangannya terpaku pada Ren Xiaosu dan Chen Wudi. Chen Wudi mengujinya dengan mengatakan, membawa tiang. Gadis itu diam beberapa saat sebelum berkata, kakak magang senior. Luolan bingung. Ren Xiaosu terdiam. Ada apa dengan tiang pembawa seperti kamu secara acak memanggil seseorang sebagai kakak magang seniormu? Luolan merasa seolah kecerdasannya telah dihina lagi. Bagaimana mungkin kedua orang gila ini mengetahui sinyal rahasia? Siapa yang menjadi gila?